Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Saiful Hidayatullah. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Sebelumnya pada video kali ini sama seperti video-video saya sebelumnya, itu membahas atau menyelesaikan tugas pada mata kuliah di semester 5 ini. Yang mana pada video kali ini itu saya mendapatkan tugas di mata kuliah Qiraatul Kutub, yang mana kami mata kuliah Qiraatul Kutub semester ini mendapatkan makro atau mendapatkan kitab Ta'alim Muta'alim. Yang mana tugas saya ini mendapatkan makro 3, yaitu lanjutan daripada makro 2 yang masih pada fasal 1, yaitu membahas tentang keutamaan ilmu. Baik, langsung saja menuju makro 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa innama syurifal ilmu, dan sesungguhnya ilmu likaunihi wasilatan ila taqwa, itu menjadi wasilah atau perantara kepada ketakwaan. Jadi sesungguhnya ilmu itu adalah wasilah atau perantara kepada ketakwaan. Allazi yastahiqqu bihal karamah, yang mana dengan ketakwaan tadi maka seseorang berhak mendapatkan karamah. Nah, karamah yang dimaksud di sini bukanlah bisa terbang, atau karamah yang dimaksud di sini itu bisa berjalan di atas air. Tapi karamah yang dimaksud di sini itu adalah kebahagiaan atau kemuliaan. Allazi yastahiqqu bihal karamah, yang mana dengan ketakwaan tadi maka seseorang berhak mendapat karamah atau kebahagiaan atau kemuliaan. Jadi letak kebahagiaan dan kemuliaan ini di mana? Indallahi ta'ala, di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, karamah yang dimaksud di sini itu bukanlah ilmu gebal atau ditusuk pakai pisau itu tidak tembus, bukan gitu ya. Tapi yang jelas kata menurut Ibnu Taimiyah, azamul karamah istiqomah. Karamah yang paling agung itu atau yang paling mulia itu menurut Ibnu Taimiyah adalah istiqomah. Was-sa'adatul abdaiyah, dan kebahagiaan yang abadi atau hakiki. Jadi selain daripada ilmu itu menjadi perantara kepada ketakwaan, itu kita juga bisa mendapatkan karamah dan atau kemuliaan di hadapan Allah tadi, dan juga kebahagiaan yang abadi atau hakiki. Kama qila li Muhammad ibn Hasan bin Abdullah, sebagaimana dikatakan Muhammad bin Hasan bin Abdullah li syair, pada sebuah syair, ta'allam, belajarlah kalian. Fa innal ilma zainun li ahli. Fa innal ilmu zainun li ahli. Zainun li ahli. Karena sesungguhnya ilmu itu perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun, dan keutamaan. Wa unwanun likulli mahamid, dan tanda bagi setiap yang terpuji. Jadi tanda di sini itu yaitu adalah ilmu. Nah, jadi itu kita diwajibkan untuk belajar. Ta'allam, belajarlah kalian. Nah, di situ. Wa kun mustafidan kulla yaumin, dan senantiasa mengambil, dan sejadilah seorang yang selalu senantiasa mengambil faedah setiap hari. Ziyadatun minal ilmi istiadan, atau mengambil faedah tambahan daripada ilmu yang kita pelajari. Wasbah, dan berenanglah fi bukhuril fawaidi, di dalam lautan faedah. Jadi kewajiban kita itu menuntut ilmu setiap hari,
selain kita wajiban untuk menuntut ilmu, kita juga disarankan atau diwajibkan untuk mengambil faedah daripada pelajaran-pelajaran kita pelajari. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu berenang di dalam lautan faedah itu. Sebelum kita mendapatkan faedah itu, maka kita harus belajar setiap harinya. Dan belajar itu sambil mengambil faedah daripada pelajaran itu. Kita lanjut. Tafaqqah, belajarlah fikih atau belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qa'idin ilal birri wa taqwa, sebaik-baik penuntun kepada kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita diwajibkan di sini itu belajar ilmu fikih, karena ilmu fikih itu sebaik-baik penuntun kepada kebaikan dan ketakwaan. Nah, wa'adalu qasidun, dan sebaik-baiknya tujuan. Wa'adalu qasidun, dan sebaik-baiknya tujuan. Huwal ilmu hadi ila sunanil huda. Nah, inilah ilmu yang menunjukkan pada jalan-jalan hidayah. Jadi ketika kita bertanya, ilmu apa saja sih yang mampu menunjukkan kepada jalan-jalan hidayah? Salah satunya itu ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini dijelaskan di kitab ini itu huwal ilmu hadi ila sunanil huda. Ialah ilmu yang menunjukkan pada jalan-jalan hidayah. Huwal hisnu, ialah ilmu yang menjadi benteng. Jadi benteng umat muslim itu adalah ilmu agama. Salah satunya ilmu agama itu ilmu fikih. Nah, yunji min jami'is sada'i, yang menyelamatkan dari seluruh kesulitan atau kesusahan. Jadi ilmu fikih itu selain menjadi benteng umat muslim, yaitu menyelamatkan dari seluruh kesulitan dan kesusahan. Itulah makanya kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu fikih. Nah, kita lanjut. Fa innal faqihan wahidan mutawari'an, maka seseorang fakih atau ahli fikih yang wari, atau orang yang warok. Yang warok maksud di sini itu yang mengerti perkara haram dan halal, lalu ia meninggalkan yang haram itu, itulah namanya warok. Nah, asaddu ala syaitan, lebih berat bagi syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu, jadi bukan berarti orang yang fakih atau ahli fikih itu tadi ahli ibadah tidak beribadah. Nah, bukan begitu maksudnya. Akan tetapi orang yang waro atau orang yang fakih, orang yang mengerti perkara haram dan halal atau ahli fikih lalu ia meninggalkan yang haram, itu dia beribadah dengan ilmunya. Sedangkan abid di sini atau ahli ibadah, 1000 ahli ibadah di sini yaitu orang yang sekedar memfokuskan ibadah tanpa belajar misalnya. Nah, maka orang seperti ini lebih berat bagi syaitan menggodanya daripada 1000 ahli ibadah. Nah, disitulah yang dimaksudkan tadi daripada 1000 ahli ibadah. Bukan ahli fikih ini tidak beribadah, tapi beribadah, tapi syaitan lebih berat menggoda daripada ahli fikih ini atau orang yang waro ini ketimbang 1000 ahli ibadah yang hanya beribadah tapi tidak mempelajari ilmunya. Sekilasnya seperti itu. Jadi itulah akhir daripada fasal 1 itu keutamaan ilmu. Dari penjelasan sedikit tentang keutamaan ilmu tadi, jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya pada makro 3, yaitu belajar ilmu akhlak. Kita lanjut. Wal ilmu wasilatun ilal ma'rifah, dan ilmu itu adalah wasilah atau perantara kepada ma'rifah. Nah, ma'rifah ini sini itu pengetahuan yang diperoleh melalui akal tentunya ya. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi, dan wajib mengilmui terhadap sebagian akhlak, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Kenapa kita diwajibkan mempelajari ilmu akhlak ini, baik akhlak terpuji dan akhlak tercela? Karena di sini kita mendapatkan poin itu supaya bisa membedakan yang mana saja akhlak terpuji dan mana saja akhlak tercela, sehingga kita menjadi seorang yang lebih mengetahui atau memahami ilmu agama. Nahwul jud, seperti akhlak pemurah, murah hati, wal bukhli, dan pelit, wal jubni, dan pengecut atau penakut, wal jur'ati, dan nekat, wal takabburi, dan sombong, takabur, wal tawaddu'i, dan tawaddu', wal ifati, dan menjaga diri, wal israfi, dan berlebih-lebihan,
wa taqdiri dan boros, wa ghairaha dan selain yang di atas tadi. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai makro 3. Jadi mohon maaf sebelumnya atas segala kesalahan atau kekhilafan perkataan yang saya katakan, yang penjelasan yang saya jelaskan. Itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.